Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam kubur merupakan awal kehidupan hakiki dari seorang manusia. Nikmat serta siksa kubur adalah perkara gaib yang tidak bisa dirasakan indera manusia. Manusia yang merasakannya pun tentu tidak dapat mengabarkan kepada yang masih hidup akan kebenarannya. Maka, satu-satunya sumber keyakinan kita akan adanya siksa kubur ialah bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis. Kematian adalah hal yang pasti dihadapi oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali umat muslim. Dalam Islam, seseorang yang telah meninggal berada di alam kubur untuk diminta pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Bagi manusia yang beramal baik akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia yang memiliki banyak amal buruk akan mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur menjadi hal yang paling ditakuti karena dahsyatnya siksaan di dalam kubur akan jauh lebih menyakitkan daripada siksaan di dunia. Lantas, apa saja siksaan di alam kubur? Mengapa orang-orang tersebut mendapatkan siksaan di dalam kubur? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Diperlihatkan neraka jahanam pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 46. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Arwah Fir'aun dan pengikutnya dihadapkan ke neraka setiap pagi dan petang terus-menerus hingga datang hari kiamat. Jika kiamat datang, barulah arwah dan jasad mereka sama-sama merasakan api neraka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah meninggal, maka akan ditampakkan padanya tempatnya pada pagi hari dan pada sorenya. Jika dari penduduk surga, maka akan ditampakkan surga. Jika dia ahli neraka, maka akan ditampakkan neraka. Dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Penyebab diperlihatkannya neraka jahanam sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini disebabkan karena kekafiran dan kesyirikan mereka, Fir'aun dan kaumnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka jahanam adalah salah satu neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. Celakalah orang-orang yang akhirnya masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk berlindung dari azab kubur dan siksa neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Dipukul dengan palu godam yang terbuat dari besi. Salah satu azab yang akan diterima oleh seseorang di alam kubur ialah dipukul dengan palu dari besi pada akhir zaman. Siapakah orang-orang yang mendapatkan azab itu? Merekalah orang-orang kafir yang munafik. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan adapun jenazah orang kafir atau munafik akan dikatakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berkata mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak
mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti. Kemudian dia dipukul dengan palu godam besar yang terbuat dari besi sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengarkan oleh yang ada di sekitarnya, kecuali dua makhluk, jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Semua orang pasti ingin agar dilapangkan tempatnya kelak di alam kubur. Namun, tak sedikit yang mengalami himpitnya yang sangat sempit. Lalu, siapa saja yang akan disempitkan kuburnya? Ialah orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim. Orang munafik yang menampakkan secara lahiriah beriman, tapi hatinya mengingkari. Serta orang kafir yang secara terang-terangan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang kafir setelah mati. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia." Maka dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan." Dia menjawab, "Aku adalah amalanmu yang jelek." Maka dia berkata, "Wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecah kepalanya di atas batu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril dan Mikail alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, "Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Keduanya menjawab, "Ya, adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas, maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba." Hadis riwayat Al-Bukhari. Semua manusia akan menyesal dan menyadari betapa kurangnya amalan mereka semasa hidup di dunia. Begitu banyak dosa yang telah dilakukan, namun apa hendak dikata, ketika itu tidaklah berguna penyesalan, karena pintu taubat telah tertutup untuk orang yang telah berada di dalam kubur. Dicabik-cabik oleh ular-ular yang besar dan ganas. Bukan rahasia umum jika di zaman sekarang banyak kaum hawa yang tidak mau menyusui anaknya karena alasan keindahan payudaranya. Mereka menganggap menyusui anak akan merusak penampilannya. Para wanita yang melakukan perbuatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan siksa kubur berupa kedatangan ular. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i." Hadis riwayat Al-Hakim. Ular yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebut dengan nama tinin. Ular tinin merupakan ular yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa manusia. Ular ini berjumlah 99 ekor dan satu ekornya memiliki 7 kepala. Tidak cukup sampai di situ. Setiap kepala yang ada di tubuh ular tersebut akan mencakar, menggigit, menyembur hingga tubuh si mayit menjadi bengkak, terutama kepada orang kafir. Siksaan yang demikian ini akan berlangsung hingga hari kiamat kelak.
Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan siksa kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka yang melanggar larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah selama-lamanya. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkahannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzah sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Beberapa contoh lain perilaku yang menjadi sebab ditimpakannya siksa kubur kepada seseorang ialah karena kekafirannya. Munafik tidak menjaga diri dari air kencing, ghibah, namimah, atau adu domba, niyahah, atau meratapi jenazah, serta perilaku yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat kita dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah atau ujian dunia dan fitnah kubur, serta memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.